Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Khairunisa dari PIB 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Amiruddin SPD MPDI. Saya membuat kesimpulan konsep filsafat pendidikan, pragmatisme dan eksistensialisme. Pertama, konsep pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya bermanfaat secara praktis. Di Amerika Serikat, pragmatisme mendapat tempatnya yang tersendiri di dalam pemikiran filsafat. William James, orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan pragmatisme kepada dunia. Pegangan pragmatisme adalah logika pengamatan. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja membawa akibat yang praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi diterimanya, asal bermanfaat. Bahkan kebenaran mistis dipandang sebagai berlaku juga, asal kebenaran mistis itu membawa akibat praktis yang bermanfaat. Seseorang penganut pragmatisme melakukan pendekatan terhadap penyelesaian masalah ini dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berpikir. Mengapa kita berpikir? Berbicara secara biologi, pikiran merupakan perabot untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Jika demikian halnya, maka berpikir secara lurus ialah menghubungkan ide-ide sedemikian rupa sehingga ide-ide tersebut memimpin kita untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam kegiatan menyelesaikan masalah. Karena itu kebenaran harus bersangkutan dengan penyelesaian masalah yang kita hadapi. Dan menurut sementara penganut pragmatisme, kita dapat mengatakan bahwa suatu ide atau tanggapan benar jika ide atau tanggapan tersebut menghasilkan sesuatu. Artinya jika membawa kita ke arah penyelesaian masalah yang kita hadapi secara berhasil. Yang kedua, konsep eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir untuk menentang zamannya. Ia lahir sebagai reaksi terhadap cara berpikir yang telah ada seperti materialisme dan idealisme, dan barangkali juga kekecewaan terhadap agama Kristen. Hal ini terjadi akibat perang dunia, baik yang pertama maupun yang kedua. Eksistensialisme menentang ajaran materialisme setelah memperhatikan manusia sedalam-dalamnya. Materialisme mengajarkan manusia pada prinsipnya hanya benda sebagai akibat dari proses unsur-unsur kimia. Manusia sama saja dengan benda lain seperti kerbau, pohon, dan sebagainya. Tidak berbeda sama sekali antara keduanya, sekalipun ada kelebihan manusia apabila diperhatikan bentuknya. Eksistensialisme terus menentang materialisme yang mengajarkan manusia pada dasarnya seperti benda lain. Dan menurut materialisme, manusia akan kembali kepada asal dari pencampuran unsur-unsur kimia dalam tanah seperti semula. Dengan demikian, materialisme merupakan usaha atau cara manusia berusaha di dunia, karena kenyataannya manusia berjuang menghadapi dunia. Manusia tidak semata-mata ada di dalam dunia, tetapi ia sadar hidup dan mengalami adanya. Dunia dihadapi manusia dengan memahami arti dan guna dari semua benda, sehingga ia mengerti apa yang ada di hadapannya. Manusia adalah subjek yang sadar. Oleh karena itu, kesalahan yang ditentang oleh eksistensialisme karena materialisme memandang manusia sebagai materi semata-mata tanpa memperhatikan unsur lain. Kemudian, landasan filosofis pragmatisme. Pragmatisme mula-mula diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce, filosofi Amerika yang pertama kali menggunakan pragmatisme sebagai metode filsafat. Tetapi pengertian pragmatisme telah terdapat juga pada Socrates, Aristoteles, Berkeley, dan Hume. Untuk mengetahui lebih jauh ajaran pragmatisme, alangkah baiknya kita mempelajari tokoh-tokoh yang mempopulerkan dan pandangannya. 1. C.S. Peirce.
Secara umum, orang memakai istilah pragmatisme sebagai ajaran yang mengatakan bahwa suatu teori itu benar sejauh sesuatu mampu dihasilkan untuk teori tersebut. Misalnya, sesuatu itu dikatakan berarti harus benar bila berguna bagi masyarakat. Pragmatisme Peirce, yang kemudian hari ia namakan pragmatisme, lebih merupakan suatu teori mengenai arti, theory of meaning, daripada teori mengenai kebenaran, theory of truth. Menurut Peirce, kebenaran itu ada bermacam-macam. Ia sendiri membedakan kemajemukan kebenaran itu sebagai berikut. 1. Transcendental truth, yang diartikan sebagai letak kebenaran suatu hal itu bermukim pada kedudukan benda itu sebagai benda itu sendiri. Singkatnya, letak kebenaran suatu hal adalah pada things as things. Complex truth, yang berarti kebenaran dari pernyataan-pernyataan. Kebenaran kompleks ini dibagi dalam dua hal, yaitu kebenaran etis di satu pihak dan kebenaran logis di pihak lain. Kemudian ketiga yaitu ide tentang kaitan salah satu bentuk pasti dari objek yang dialami oleh penilik. Peirce menamai ide ini ide ketigaan. Secara praktis, kekhasan pragmatisme Peirce merupakan suatu metode untuk memastikan arti ide-ide di atas. 2. William James. William James lahir di New York pada tahun 1842 Masehi. Anak Henry James, Sr. Sr. Ayahnya adalah orang yang terkenal, berkebudayaan tinggi, pemikir yang kreatif. Selain kaya, keluarganya memang dibekali dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Keluarganya juga menerapkan humanisme dalam kehidupan serta mengembangkannya. Ayah James rajin mempelajari manusia dan agama. Pokoknya, kehidupan James penuh dengan masa belajar yang dibarengi dengan usaha kreatif untuk menjawab berbagai masalah yang berkenaan dengan kehidupan. Karya-karyanya antara lain The Principles of Psychology, Free Will to Believe, The Varieties of Religious Experience, dan Pragmatism. Di dalam buku The Meaning of Truth, arti kebenaran, James mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, dan terletak dari segala akal yang mengenal. Sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar dalam pengembangan itu senantiasa berubah, karena di dalam prakteknya apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu tidak ada kebenaran mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran, artinya dalam bentuk jamak, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus yang setiap kali dapat berubah oleh pengalaman berikutnya. 3. John Dewey. Kekhususan filsafatnya terutama berdasarkan pada prinsip naturalisme empiris dan atau empirisme naturalis. Istilah naturalisme ia terangkan sebagai pertama-tama bagi Dewey akal budi bukanlah satu-satunya pemrosesan istimewa dari realitas objektif secara metafisis. Pokoknya Dewey menolak untuk memutuskan realitas berdasarkan pada pangkalan perbedaan antara subjek yang memandang objek. James membawakan pragmatisme ini diturunkan kepada Dewey yang mempraktekannya dalam pendidikan. Pendidikan menghasilkan orang Amerika sekarang, dengan kata lain, orang yang paling bertanggung jawab terhadap generasi Amerika sekarang adalah William James dan John Dewey. Apa yang paling merusak dari filsafat mereka itu satu saja yang kita sebut pandangan bahwa tidak ada hukum moral umum, tidak ada kebenaran umum, semua kebenaran belum final. Ini berakibat subjektivisme, individualisme, dan dua ini saja sudah cukup untuk mengguncangkan kehidupan, mengancam kemanusiaan, bahkan manusianya itu sendiri. Landasan filosofis eksistensialisme.
Tokoh-tokoh eksistensialisme ini cukup banyak, diantaranya Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Gabriel Marcel, dan Sartre. Namun dalam makalah ini penulis membatasi pada dua tokoh ini yang dipandang mewakili tokoh-tokoh lainnya, yaitu Soren Abbé Kierkegaard dan Jean-Paul Sartre. 1. Soren Abbé Kierkegaard lahir di Copenhagen, Denmark. Ia lahir ketika ayahnya berumur 56 tahun dan ibunya 44 tahun. Ia mulai belajar teologi di Universitas Copenhagen. Ia menentang keras pemikiran Hegel yang mendominasi di universitas tersebut. Dalam kurun waktu ini, ia apatis terhadap agama, ingin hidup bebas dari lingkungan aturan agama. Setelah mengalami masa kritis religius, ia kembali menekuni ilmu pengetahuan dan menjadi pastor Lutheran. Pada tahun 1841, ia mempublikasikan buku pertamanya di Stray M.E. Begrebet Irony, The Concept of Irony. Konsep ini sangat orisinal dan memperlihatkan kecermelangan pemikirannya. Ia mengecam keras asumsi-asumsi pemikiran Hegel yang bersifat umum. Karya agungnya terjelma dalam Absurdum Evidenzkabelig efter Schrift, Concluding Scientific Postscript, tahun 1846, mengungkapkan ajaran-ajarannya yang bermuara pada kebenaran subjek. Karya-karya lainnya adalah Ethne Eller dan Philosophisch Smuler. Sedangkan buku-buku yang bernada Kristiani adalah Gelig Hedens, Gerninger, Work of Love, Christelijk Taylor, Christian Discourse, dan Siedomen Children, The Sickness into Death. Konsep pendidikan menurut pragmatisme. Aliran pragmatisme, implikasi pragmatisme John Dewey terhadap pendidikan. Dewey secara realistis mengkritik praktek pendidikan yang hanya menekankan pentingnya peranan guru dan mengesampingkan para siswa dalam sistem pendidikan. Jadi menurut Dewey, pendidikan harus bersifat partisipatif, yaitu pendidikan yang di dalam prosesnya menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam pendidikan. Pola pendidikan partisipatif menuntut para peserta didik agar dapat melakukan pendidikan secara aktif, bukan hanya pasif, mendengarkan, mengikuti, mentaati, dan mencontoh guru, tanpa mengetahui apakah yang diikutinya baik atau buruk. Dalam pendidikan partisipatif, seorang pendidik lebih berperan sebagai tenaga fasilitator, sedangkan keaktifan lebih dibebankan kepada peserta didik. Pendidikan partisipatif dapat diterapkan dengan cara mengaktifkan peserta didik pada proses pembelajaran yang berlangsung. Siswa dituntut untuk dapat mengembangkan kecerdasan emosional, keterampilan, kreativitas, dengan cara melibatkan siswa secara langsung ke dalam proses belajar, sehingga nantinya peserta didik dapat secara mandiri mencari problem solving dari masalah yang ia hadapi. Dewi meyakini bahwa pusat dari kurikulum seharusnya mencakup pengalaman peserta didik. Jika kurikulum menjadi tujuan pendidikan, itu berarti peserta didik berhenti berpikir, berhenti merenungkan pengalamannya, dan pada akhirnya kematian masyarakat itu sendiri. Pendidikan harus membawa konsep mengenai perubahan dan perkembangan masyarakat. Kurikulum harus mengabdi kepada peserta didik, sehingga dengan bantuan kurikulum peserta didik dapat merealisasikan dirinya, mewujudkan bakat-bakat, nilai, sikap untuk hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, apa yang tersaji dalam kurikulum adalah interaksi antara peserta didik serta interaksi guru dan murid, bukan relasi
menguasai ataupun relasi subjek-objek di mana peserta didik adalah pihak yang harus menerima tanpa bertanya. Interaksi ini bukan hanya persoalan interaksi fisik, tapi juga bersifat sosiologis, artinya nilai, tujuan, sikap, makna telah termasuk di dalamnya. Seringkali hal-hal tersebut disebut sebagai kurikulum tersembunyi. Melalui penelitiannya terhadap pendidikan, Dewi melihat sekolah dan kurikulumnya memisahkan aspek-aspek pengalaman peserta didik menjadi apa yang disebutnya spesialisasi. Bagi Dewi, dengan pemisahannya demikian peserta didik seolah-olah dapat menjawab seluruh permasalahannya. Dewi justru berpandangan sebaliknya. Pemisahan ini akan membawa masalah serius di tataran praktis. Pengalaman si peserta didik dikoyakkan dan diatur menurut sebuah prinsip tertentu. Dewi menyebutkan 3 akibat dari hal ini. Pertama, dunia pribadi peserta didik berhadapan dengan dunia impersonal yang sempit, namun karena ditata berdasarkan prinsip tertentu, peserta didik seolah berhadapan dengan semua persoalannya. Kedua, keterpisahan integralitas hidup peserta didik dan adanya spesialisasi dan pembagian dalam kurikulum. Ketiga, prinsip klasifikasi yang logis berhadapan dengan ikatan yang utuh dari hidup peserta didik. Ketiga hal ini mau mengatakan bahwa peserta didik dan kurikulum seperti dua aspek yang sangat berbeda. Konsep pendidikan menurut eksistensialisme. Aliran eksistensialisme relevansi dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Berbicara tujuan pendidikan di Indonesia, maka tidak bisa lepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada bab 2 pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan tujuan pendidikan di Indonesia tersebut, maka relevansi ajaran pokok filsafat eksistensialisme dengan tujuan pendidikan di Indonesia adalah terletak pada nilai dasar eksistensialisme untuk membina kawasan efektif dengan unsur-unsur yang pada gilirannya dapat mewujudkan perilaku yang mencerminkan tergambarnya kepribadian yang utuh. Hal itu dapat dijelaskan sebagai satu, ajaran eksistensialisme tentang keberadaan manusia berarti memandang manusia secara utuh, baik aspek jasmani maupun dataran rohani, yang bukan saja aspek pikiran tapi juga berkesadaran. Hal ini dapat sebagai jalan untuk mengantarkan pemikiran dan praksis pendidikan untuk menuju terwujudnya kepribadian yang utuh, yakni sebagai manusia yang tepat dalam menentukan minat, sikap, dan apresiasi terhadap nilai-nilai dan norma kehidupan. 2. Ajaran eksistensialisme tentang makna bereksistensi, bahwa bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi, dan merencanakan. Hal ini dapat mendorong ke arah pemikiran dan praksis pendidikan untuk mengantarkan anak didik memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan beretos kerja. Pada gilirannya, hal itu dapat untuk mewujudkan gambaran manusia yang cerdas, memiliki pengetahuan dan keterampilan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kepribadian yang mantap. Ajaran filsafat eksistensialisme teoritis tentang stadium religius, bahwa manusia sebagai subjek yang individual dalam hubungannya dengan Tuhan. Hasilnya ia perubahan manusia karena imannya. Hal ini dapat mendorong ke arah pemikiran dan praktis pendidikan guna mengarahkan anak didik memiliki sikap atau kepribadian amanah, dapat dipercaya, pegang janji, kearifan, dan kemandirian. Pendidikan ini pada gilirannya dapat mewujudkan gambaran manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur dalam arti yang sebenarnya. Maksudnya beriman dan berbudi pekerti luhur yang dilandasi oleh keikhlasan, bukan karena ada udang di balik batu. Adapun ajaran filsafat eksistensialisme ateistis dari tokoh Sartre mengenai azas eksistensi tentang keterbukaan, kesadaran, dan kemerdekaan, tak ada batasnya, tak ada norma,
Hal ini justru anarki dan oportunis karena bertentangan dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, cukuplah di sini dikatakan bahwa dari seorang filsuf atau dari ajaran filsafat yang tidak bisa kita setujui dan kita bisa belajar banyak. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.